Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan mengadakan High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025 di Kota Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan dan mengoordinasikan upaya pengendalian inflasi menjelang libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 serta persiapan bulan Ramadan. Kegiatan ini dipimpin oleh penjabat Gubernur Sumatera Selatan sebagai Ketua TPID Provinsi Sumatera Selatan Ellen Setiadi, dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai Wakil Ketua TPID Provinsi Sumatera Selatan Riki P. Gozali, pimpinan lembaga vertikal, dan Wali Kota, Bupati se-Sumsel. Kegiatan diawali dengan pemaparan terkait perkembangan inflasi di Sumatera Selatan oleh Riki P. Gozali. Dalam paparannya, Riki menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian inflasi Sumatera Selatan pada 2024, yaitu sebesar 1,2% YoY, di bawah nasional sebesar 1,57% YoY. Pencapaian tersebut juga menempatkan inflasi Provinsi Sumatera Selatan berada terendah ke-9 secara nasional. Pencapaian inflasi yang baik ini juga diiringi dengan pencapaian baik lainnya oleh Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data terakhir, PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan 3 2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,04% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% YoY. Sementara itu, data kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada posisi September tahun 2024 juga menunjukkan penurunan, tercermin dari adanya penurunan persentase Sementara itu, dalam waktu dekat, Riki menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut untuk memastikan ketersediaan pasokan komoditas menjelang libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2025 serta persiapan bulan Ramadan. Upaya pengendalian inflasi utamanya difokuskan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai salah satu kelompok yang sering menyumbang inflasi umum di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, upaya pemantauan harga tiket angkutan udara juga perlu dilakukan menjelang momen tersebut. Dalam kegiatan ini, perwakilan wali kota, bupati yang ditunjuk juga berkesempatan menyampaikan upaya pengendalian inflasi yang terus dilakukan di daerah masing-masing, seperti gerakan tanam, sidak dan pengawasan, pasar murah, dan kerjasama antar daerah KAD. Pada akhir kegiatan, Ellen menekankan pengendalian inflasi difokuskan pada dua skema antara lain jangka pendek untuk menghadapi inflasi pada Tahun Baru Imlek 2025 serta persiapan Ramadan dan jangka panjang untuk menjaga inflasi secara keseluruhan pada tahun 2025. Ellen menghimbau kepada daerah untuk melakukan upaya konkret dalam rangka menjaga kestabilan harga minyak goreng, yaitu dengan memastikan distribusi minyak goreng secara kontinu ke pasar dan retail modern serta dengan implementasi pemasangan spanduk informasi harga eceran tertinggi minyak kita. Ellen juga memberikan arahan kepada kepala daerah untuk pertama, terus memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas, kedua, optimalisasi anggaran belanja tidak terduga, BTT apabila diperlukan untuk pengendalian inflasi, dan ketiga, optimalisasi peran kecamatan dan kelurahan, desa untuk menjaga kestabilan harga. Tambahan, Ellen juga mengajak para kepala daerah untuk terus mendukung program pemerintah Ashta Cita, seperti makan bergizi gratis MBG, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Selanjutnya, TPID se-Sumsel akan terus bersinergi dan berkolaborasi mengendalikan inflasi yang pada akhirnya dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Bupati ya, yang menggunakan sistem teknologi sendiri. Kami kita akan evaluasi yang berjalan lanjut yang ketiga, makan dan minum restoran, perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan bahwa untuk Marinir ini mengalami penurunan, di mana kita ketahui untuk ketersediaan bahan pakannya juga Pak, alhamdulillah
Untuk stok bahan pakan kita, kalau dilihat dari stok bahan pakan neraca pangan per 31 Desember 2024 untuk beras, alhamdulillah kita banyak stoknya Pak, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, tapi yang ada yang kurang itu stoknya itu mengalami perkembangan harga bahan pangan itu kenaikan. Itu kalau kita lihat dari sini itu bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan gula pasir lah. Kalau untuk stok dari beras premium, terus itu alhamdulillah tidak ada mengalami kenaikan, tapi yang mengalami deflasi itu pada telur ayam ras dan bawang merah. Upaya yang telah dilakukan oleh Waridin, yang dimana kita sudah mengadakan pasar murah, yang dimana operasi pasar murah itu berjumlah 25 kali pada tahun 2024, terus gerakan pangan murah berjumlah 44 kali, terus pasar murah subsidi 44 kali, yang dimana totalnya itu 113 kali kita melakukan pasar murah, gerakan pangan murah dan pasar murah subsidi. Terus masyarakat tidak pasar dan distributor